Sam paham dan mengerti betul apa yang Neni rasakan. Luka yang Neni rasakan saat menjadi istri Rudi belum sembuh benar. Namun sekarang ada luka baru yang tak kalah menyakitkan. Wajar jika Neni bersikap seperti itu. Aku tahu sayang, jika ini sangat berat bagimu. Pertemuanmu kembali dengan ibu kandungmu ternyata tidak menyenangkan seperti ini. Aku memahami itu semua. Namun, kamu jangan melupakan hal baik yang terjadi, ucap Sam mencoba bijak. Neni menatap sang suami, lalu menghela napas perlahan. Neni tahu jika apa yang suaminya sampaikan sebenarnya itu adalah benar. Namun, tetap saja hatinya masih terasa sakit, masih bertanya-tanya, mengapa harus ibu kandungnya yang terlibat dalam masalah menjijikan ini? Sam mengecup kening bidadari hatinya, kembali memeluk Neni erat. Lalu setelah merasa Neni tenang dan bisa menguasai diri dengan sangat baik, Sam pun kembali berucap, "Sayang, kamu ingin hidupmu tenang tidak?" Tanya Sam lagi. "Tentu saja, Mas. Siapa yang tidak menginginkan kedamaian dalam hidupnya? Aku pun ingin," jawab Neni, sesuai apa yang ia pikirkan. Kita memang tidak dilarang untuk memberikan hukuman pada orang yang salah. Tapi ingat, jika kita terus mendendam, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Sebab sesungguhnya yang menghalangi kebahagiaan kita adalah kebencian. Itu tidak baik. Percayalah, jawab Sam lembut. Neni tidak menjawab ucapan itu. Yang dikatakan suaminya memang benar. Hanya saja Neni masih belum siap merelakan. Aku tahu kamu pasti bisa memahami apa yang aku ucapkan, ucap Sam sambil memberikan kecupan sayang di kening Neni. Neni memejamkan mata dan menikmati kenyamanan yang diberikan oleh suami tercintanya. Tiba-tiba ponsel Sam berdering. Sam mengerutkan kening, merasa aneh dengan panggilan tersebut. "Siapa, Mas? Kenapa nggak diangkat?" Tanya Neni penasaran. "Mantan adik iparku. Ada apa ya? Apa ada yang penting?" Jawab Sam, seraya memandang ponsel miliknya. "Halo, Rosi, apa kabar? Tumben telepon," tanya Sam basa-basi. Tak ada suara sambutan di seberang sana. Sam mengira mantan adik iparnya itu tak sengaja ponselnya kepencet. "Halo Rosi, kamu masih di sana?" Tanya Sam lagi. Terdengar helaan nafas. "Kamu sudah bohong padaku, Mas," jawab Rosi. Ucapannya membuat Sam terkejut. Sam yang terdiam masih bingung dan belum bisa memahami apa maksud dan tujuan Rosi berkata demikian. "Bohong? Kenapa, Ros? Perasaan aku tidak pernah berbohong kepadamu," tanya Sam lagi. "Tunggu, Mas, tunggu. Aku akan datang ke rumahmu dan aku akan ingatkan apa yang sudah kamu lupakan," ucap Rosi, seraya menutup panggilan teleponnya. Sam hanya melongo, sebab dia benar-benar lupa apa yang sebenarnya dimaksud oleh Rosi. Melihat sang suami bengong, Neni pun bertanya,
Ada apa, Mas? Kenapa bengong begitu? Ada masalah kah? Ah, tidak sayang. Aku hanya heran dengan mantan adik iparku. Heran kenapa? Tanya Neni penasaran. Sebaiknya aku keluar dulu sayang. Aku butuh udara segar, ucap Sam. Seraya melangkah dari keluar kamar. Sedangkan Neni sendiri membiarkan pria itu pergi. Dia berusaha untuk tidak mengganggu Sam yang mungkin sedang ada masalah pekerjaan. Sementara itu, di rumah orang tua Sam. Orang tua Sam baru saja kedatangan Rosie yang menagih janji kepada Sam karena dulu pernah berjanji akan menikahinya setelah dia lulus kuliah. Janji itu Sam ucapkan kepada Sheila, mendiang istrinya, sesaat sebelum meninggal untuk menjaga Rosie adiknya. Kini gadis itu menagih janji itu. Rosie tak terima jika Sam melupakan janji yang mereka buat 5 tahun silam. Rosie merasa dipermainkan oleh Sam. Tak rela mantan iparnya memilih wanita lain sebagai ganti almarhum sang kakak. Rosie pun berjanji akan tetap maju, apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, setelah Sam diingatkan oleh orang tuanya tentang janjinya kepada Rosie, Sam pun bertambah bingung. Sam berniat memberitahukan masalah ini kepada istrinya. Sam tak ingin nantinya Neni malah salah paham. Sam tak ingin hubungannya dengan Neni yang susah payah ia jaga tiba-tiba bermasalah hanya karena wanita lain. Mam, aku mau cerita sesuatu sama kamu, tapi ini agak sensitif. Apa nggak masalah? Tanya Sam. Neni menghentikan aktivitasnya yang sedang merapikan tempat tidur Brian, lalu duduk di sisi ranjang bersama sang suami. Ada apa? Apakah ini sangat penting? Apakah ini ada hubungannya dengan ibuku? Atau soal mantan ibu mertuaku? Tanya Neni jadi tegang. Bukan, Mom. Bukan soal mereka. Ini soal mantan iparku. Sam menundukkan kepala. Seakan berat mengungkapkan apa yang saat ini mengganggu pikirannya. Neni diam sejenak, lalu menyamankan posisi. Selepas itu, ia pun kembali bertanya. Mantan ipar, ada apa dengannya? Mungkin ini salahku telah menjanjikannya sesuatu kepadanya. Dulu aku berjanji untuk menjaganya, Mom. Tapi sepertinya dia salah mengartikan janji itu, jawab Sam sedih. Salah artikan gimana, Mas? Tanya Neni penasaran. Dulu saat Mama Brian sakit parah, dia minta aku jaga adiknya. Aku menyanggupi. Aku pikir menjaga adalah bersikap seperti kakak ke adik. Aku tidak tahu jika arti menjaga baginya adalah menikahi. Dan sekarang dia datang menuntut dan meminta aku menikahinya, ucap Sam. Lalu jawaban apa yang Mas berikan padanya? Tanya Neni, berusaha bersikap biasa karena Neni yakin Sam memang jujur. Tentu saja aku menolak dan mengatakan bahwa aku tidak pernah berjanji seperti yang apa dia katakan, jawab Sam lemas. Benar, nggak pernah janji seperti itu, tanya Neni lagi, memastikan. Demi Tuhan, aku gak ada janji seperti itu. Aku cuma janji jaga dia, bantu biaya sekolah dia, itu saja,
jawab Sam, berusaha meyakinkan Neni. Aku percaya padamu. Jika demikian, kamu gak usah takutkan apapun. Kamu tinggal bilang bahwa kamu tidak mencintainya. Pokoknya kamu katakan seperti apa yang kamu katakan padaku barusan. Aku rasa dia akan mengerti, jawab Neni. Sudah, Mom. Tapi dia malah kekeh dan bersikeras ingin segera aku menikahinya. Bahkan kedua orang tuanya sampai ikut turun tangan membantunya. Sam menundukkan kepala. Kamu tampan, Mas. Kaya, baik hati. Siapa sih yang gak ingin jadi istrimu? Jadi wajar jika mereka mengincarmu, jawab Neni lembut. Neni tersenyum, lalu memeluk dan memberikan kecupan penuh kasih sayang di pipi suaminya. Sepertinya dia harus mendukung Sam agar tidak kepikiran terus dan merasa bersalah. Kamu gak marah, Mom? Tanya Sam takut. Marah? Untuk apa marah, Mas? Enggak lah, aku malah merasa senang. Kamu mau jujur ke aku? Jawab Neni dengan senyum senangnya. Senyum Neni sebenarnya untuk menyembunyikan kegundahannya. Dia tak sepenuhnya jujur. Neni tak akan membiarkan seorang pun menyentuh Sam. Sekalipun dia adalah wanita yang datang terlebih dahulu dibanding dirinya. Sam adalah miliknya, suaminya. Neni akan berusaha keras memperjuangkannya. Neni janji itu. Di tempat lain, Rosie tak sabar ingin menemui Sam dan juga istri barunya. Rosie tetap ingin menuntut Sam untuk menikahinya, apapun yang terjadi. Rosie rupanya sudah siap untuk mengusik hubungan Sam dengan istri tercinta. Sam sangat gesit jika berhubungan dengan urusan pekerjaan dan kelicikan orang-orang yang berhubungan dengan uang. Namun, ia sangat lemah jika berhubungan dengan perasaan. Dan benar saja, ketegasan Sam melemah, di mana sekarang ia dihadapkan dengan keluarga mendiang istrinya. Andai masalah ini bisa diselesaikan dengan uang, maka Sam pun rela memberikan itu. Asal mereka diam dan jangan mengusik lagi kehidupan yang sedang ia jalani sekarang.